Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai materi aswaja. Sebelum itu, di sini anggota kami ada Dia Ayursita, Umrotul Mabrooroh, dan saya sendiri Salsabila Putri Anindita. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan materi. Selanjutnya yaitu pengertian aswaja. Secara etimologi, aswaja berasal dari kata dalam bahasa Arab ahli yang berarti keluarga, sunnah yang merujuk pada jalan, tata cara, dan perilaku kehidupan, serta al-jamaah yang berarti sekelompok orang. Jadi, aswaja adalah kepanjangan dari ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah merujuk kepada mereka yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Sementara wal jamaah berarti mayoritas umat atau mayoritas Nabi Muhammad. Yang kedua, dalam pengertian istilah terminologi, as-sunnah diartikan sebagai pengikut sunnah Nabi Muhammad, yaitu mereka yang mengikut segala sesuatu yang berasal dari Nabi, baik itu perkataan, perbuatan, maupun pengakuan, takrif. Sementara itu al-jamaah mengacu pada menganut keyakinan para sahabat Nabi yang mencakup apa yang telah disepakati oleh mereka pada masa Khulafaur Rasul yang keempat, Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, dan Ali. Sejarah aswaja. Pada zaman dahulu, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam mulai menghadapi banyak perbedaan pendapat. Sebagian dari umat terpecah menjadi kelompok-kelompok seperti Khawarij, Syiah, dan Mu'tazilah yang membawa pandangan teologi yang berbeda. Di tengah kondisi itu, sekelompok ulama bangkit untuk menjaga ajaran Islam yang murni, sesuai dengan sunnah Nabi dan jalan para sahabat. Mereka inilah yang kemudian dikenal sebagai Ahlu Sunnah wal Jamaah atau disingkat aswaja. Aswaja tidak hanya menjaga akidah, tapi juga mengembangkan ilmu fikih dengan mengikuti 4 mazhab besar dan merawat hati umat lewat tasawuf yang bersih dan dari kesesatan. Ajaran aswaja tersebar ke berbagai penjuru dunia, termasuk ke tanah Nusantara. Di bumi Indonesia, para wali seperti Wali Songo menyebarkan Islam dengan pendekatan budaya dan kasih sayang. Masyarakat pun menerimanya dengan hangat. Dari situlah Islam ala aswajah tumbuh dan mengakar, diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga kini menjadi pondasi kuat bagi Islam di Indonesia. Prinsip-prinsip aswajah. Yang pertama ada tawasud. Prinsip ini menekankan pentingnya bersikap tengah-tengah, tidak ekstrim kanan maupun kiri. Dalam konteks kehidupan beragama, tawasud berarti menghindari sikap berlebihan dalam beribadah atau berkeyakinan. Tawasud juga diterapkan dalam kehidupan sosial, yaitu dengan menjauhi sikap fanatik atau intoleran. Yang kedua ada tasamuh atau toleransi. Prinsip ini mengajarkan pentingnya bersikap toleran dan menghargai perbedaan pendapat dan keyakinan. Umat Islam diharapkan mampu hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk agama lain, serta menghormati perbedaan suku, ras, dan budaya. Tasamuh bukan berarti mencampur adukan akidah, namun lebih kepada menghormati perbedaan dalam hal muamalah atau hubungan sosial. Yang ketiga ada tawazun atau keseimbangan. Prinsip ini mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan dalam segala aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi. Umat Islam diharapkan mampu menyeimbangkan antara ibadah, ilmu, dan amal, serta antara hak dan kewajiban. Tawazun juga berarti menjaga seimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Yang keempat ada iktidal atau keadilan. Prinsip ini menekankan pentingnya bersikap adil dan lurus dalam segala hal. Umat Islam diharapkan mampu menegakkan kebenaran dan keadilan, serta menjauhi segala bentuk kecurangan dan ketidakadilan. Iktidal juga berarti bersikap objektif dan proporsional dalam menilai sesuatu. Selanjutnya ada perbedaan aswaja dengan aliran lainnya. Yang pertama, perbedaan aswaja dengan Syiah.
Aspek pertama yaitu rukun Islam. Dalam aswaja itu ada syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Sementara Syiah rukun Islamnya yaitu sholat, saum atau puasa, zakat, haji, dan wilayah. Aspek yang kedua ada rukun iman. Aswaja sendiri itu ada Allah, para malaikat, kitab, rasul, hari akhir, qada dan qadar. Sementara Syiah rukun imannya yaitu tauhid, nubuwah, imamah, al-adl, dan al-ma'ad. Yang ketiga ada aspek khilafah. Aswaja ada 4 khulafaur rasyidin, sementara Syiah itu hanya Ali yang diakui. Yang kedua ada perbedaan aswaja dengan khawarij. Yang pertama dari segi teologi atau akidah. Aswaja itu ada rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Sementara rukun iman itu ada Allah, para malaikat, kitab, rasul, hari akhir, qada dan qadar. Sementara dilihat dari hukum atau fikih itu aswaja ada rujukan hadis Al-Kutub As-Sittah, Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan An-Nasa'i. Dan rujukan penetapan hukum Mahadir Al-Tashri' dan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sementara dari segi politik atau siasah itu ada 4 khulafaur rasyidin dan percaya kepada imam, tidak termasuk rukun iman atau imam tidak terbatas. Sementara khawarij itu dilihat dari segi akidah atau teologinya meyakini khilaq Al-Quran atau penciptaan Al-Quran, karena itu Al-Quran tidak suci. Selanjutnya, setiap orang dari umat Nabi Muhammad yang telah melakukan dosa dikategorikan sebagai orang kafir dan ia akan kekal di dalam neraka. Selanjutnya dilihat dari hukum atau fikih. Khawarij hanya mengambil hadis yang diriwayatkan oleh para pemimpin mereka, dan Khawarij juga meyakini hukum hanya milik Allah, la hukma illa lillah. Karena itu menghukumi sesuatu dengan selain hukum Allah menurut mereka adalah kufur. Selanjutnya dilihat dari segi politik atau siasa. Khawarij menyatakan keluar dari kepemimpinan Ali yang sudah disahkan oleh Al-Halwa Al-Aq dan telah dibaiat rakyat setelah terjadinya peristiwa tahkim. Dan Khawarij mengkafirkan Ali, Utsman, Muawiyah, orang yang terlibat dalam perang Jamal, 2 pihak yang menyepakati perjanjian tahkim, serta orang yang mendukung kedua pihak. Yang ketiga, perbedaan aswaja dengan Mu'tazilah. Masalah at-tauhid, Ahlussunnah mentauhidkan Allah dalam rububiyah, uluhiyah, asma, sifat tanpa tasbih, tamsil, ta'til, dan takyif. Sementara Mu'tazilah dalam masalah at-tauhid mentauhidkan Allah dengan meniadakan sifat-sifatnya untuk memurnikan dari tasbih dan tamsil. Yang kedua ada masalah al-adl. Ahlussunnah mengimani keadilan Allah yang maha sempurna, sementara Mu'tazilah dalam masalah al-adl, keadilan Allah diwujudkan dalam pemberian kebebasan bagi manusia untuk menentukan nasibnya. Yang keempat, ada perbedaan aswaja dengan Wahabi. Aswaja akidah sifat 20 susunan Imam Asy'ari, sementara Wahabi tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat susunan Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang kedua ada aswaja menganut 1 dari 4 madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, atau Malik Hambali. Yang kedua Wahabi itu tidak bermadhab. Aswaja ada bid'ah hasanah, sementara Wahabi semua bid'ah dianggap sesat. Aswaja itu ada zikir dan doa bersama seusai sholat berjamaah, sementara Wahabi tak ada zikir dan doa berjamaah. Nah, itu adalah materi tentang aswaja. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun ucapan dari kelompok kami dan jika kurang paham, silahkan komen di bawah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.